Sejak 1962, Dinar Makmur didirikan sebagai manufaktur EPS dan EPP pertama dan terbesar di Indonesia yang terus memproduksi dalam skala besar. EPS atau Expanded Polystyrene merupakan busa termoplastik yang ringan, kaku dan rapat yang terbuat dari biji polystyrene di mana saat ini pengaplikasiannya terus dikembangkan. Dan salah satu penerapan di bidang konstruksi adalah EPS Geofoam Class. EPS Geofoam Class merupakan material geosintetik yang memiliki berat volume yang sangat ringan, yaitu hanya sekitar 2-3% dari berat volume tanah, yang berfungsi menggantikan material timbunan tanah konvensional. EPS Geofoam Class sangat baik diterapkan pada tanah dasar yang memiliki nilai indeks properties yang kurang baik. Hal ini karena EPS Geofoam Class memiliki berat volume yang ringan dengan keistimewaan kuat tekan untuk menahan beban secara tidak langsung yang cukup tinggi. EPS Geofoam Class dapat diaplikasikan sebagai pengganti material pengisi tanah pada konstruksi jalan, dinding penahan tanah, berbagai macam jenis tanggul, stabilisasi lereng, floor leveling, serta landscaping. Geofoam memiliki keunggulan seperti berat yang sangat ringan, material yang konsisten, dapat diproduksi secara cepat, tidak dibatasi alat kerja, didesain sesuai kebutuhan, tidak dipengaruhi cuaca, dan lateral pressure yang kecil. Geofoam sendiri sudah secara besar digunakan di negara-negara maju karena manfaat dan keunggulannya. Sudah menjadi komitmen kami untuk terus memproduksi Geofoam Class berkualitas dalam skala besar untuk mendukung pembangunan negeri. Produksi EPS Geofoam Class dilakukan langsung pada pabrik kami. Proses produksi dimulai dari menyiapkan bahan baku EPS, yaitu biji polystyrene yang dipindahkan dari tempat penyimpanan menuju ke silo. Proses selanjutnya yaitu memasak biji polystyrene dengan takaran air, suhu, dan waktu yang telah ditentukan untuk mengubah biji polystyrene menjadi Expanded Polystyrene atau EPS. Kemudian EPS dimasukkan ke dalam mesin cetak, lalu pencetakan balok EPS Geofoam Class dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Selanjutnya yaitu pembuatan shop drawing EPS Geofoam Class berdasarkan desain rencana, di mana balok Geofoam Class akan dipotong mengikuti cutting list yang sudah dibuat. Balok utuh Geofoam Class akan dipotong menggunakan mesin hot wire cutting di pabrik, dan untuk pemotongan di lapangan bisa menggunakan portable hot wire cutting. Pengujian mutu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengiriman untuk memastikan balok Geofoam Class telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. EPS Geofoam Class memiliki spesifikasi khusus yang wajib mengacu pada standar internasional, yaitu ASTM D-6817. Sampel balok geofoam akan diuji tekan dengan menggunakan alat compressive strength digital yang dilakukan di pabrik kami. Terakhir adalah proses pemberian label dan kode pemasangan yang sesuai shop drawing dengan menggunakan airbrush paint. Setelah itu disimpan pada stockpile pabrik. Geofoam Class yang sudah siap dikirim akan diangkut dari stockpile pabrik menuju lokasi proyek. Saat tiba di proyek, Geofoam Class akan disimpan di stockpile terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kerusakan material. Saat proses instalasi, tahapan pertama yaitu persiapan lahan sebagai platform Geofoam Class, terdiri dari pekerjaan perataan tanah dasar dan pengecoran lean concrete sebagai platform. Setelah itu, geomembran digelar sebagai alas dan diberikan overlap pada seluruh tepi dan sambungan sebesar 0,5 sampai 1 meter. Geomembran berfungsi sebagai proteksi EPS Geofoam Class dan membuat konstruksi geofoam menjadi satu kesatuan. Pekerjaan lansir akan dilakukan dengan tenaga pekerja dan alat berat seperti dump truck, half crane, dan rotor crane dari stockpile ke lokasi pemasangan. Dan balok Geofoam Class yang dilansir akan disesuaikan dengan urutan pemasangan. Dengan tambahan alat berat, tentunya akan mempercepat pekerjaan lansir dengan kecepatan volume pemasangan 1000 sampai dengan 2500 meter kubik per hari. Pemasangan balok Geofoam Class layer ke-1 dapat dilakukan sesuai shop drawing, dan pemasangan antar balok dibuat zigzag seperti pemasangan batu bata. Setiap balok geofoam perlu diberi pengunci antar layernya, yaitu geogripper 2 arah, dengan interval jarak sebesar 0,5 sampai 1 meter. Geogripper berfungsi sebagai pengunci antar balok dan antar layer untuk mencegah terjadinya pergeseran. Balok geofoam disusun dengan arah tegak lurus terhadap layer lainnya. Hal ini berfungsi untuk mengunci antar balok dan antar layer atau interlocking dan meminimalisir terjadinya penurunan setempat. Balok Geofoam Class dapat terus dipasang sampai layer yang direncanakan sudah tercapai.
saat pemasangan, diusahakan rongga yang terjadi seminimal mungkin atau bahkan tidak ada. Jika terdapat rongga, maka perlu diisi dengan potongan geofoam dan atau semen mortar. Pada layer paling atas, perlu dipasangkan geogripper satu arah pada sambungan antar balok geofoam. Setelah semua layer terpasang, tutup susunan balok geofoam dengan geomembran, dan pekerjaan perkerasan di atas konstruksi geofoam siap dilakukan. Pekerjaan lean concrete dimulai dengan menggelar wire mesh di atas geomembran, kemudian pengecoran dilakukan dengan concrete pump. Bagian dinding atau samping geofoam class juga harus diproteksi oleh geomembran dan lapisan beton. Pertama, pasang geomembran pada seluruh permukaan geofoam class terlebih dahulu. Lalu, wire mesh digelar di atas geomembran mengikuti permukaan geofoam class. Pekerjaan lapisan beton dilakukan dengan menggunakan sistem shotcrete untuk memudahkan pelaksanaan pengecoran. Salah satu penerapan yang menggunakan EPS Geofoam Class adalah Jalan Tol Cisumdawu Seksi 5A. Pada STA 40+100 sampai 40+325, tanah dasar di area tersebut adalah tanah clay shell. Maka penggunaan Geofoam Class diperlukan karena karakter tanah tersebut cenderung tidak stabil apabila ditimbun material berat. Dan Geofoam Class memiliki parameter yang cocok untuk konstruksi stub base di area tersebut. Pengurangan beban struktur pada timbunan akan menghasilkan struktur yang lebih stabil karena beban yang bekerja pada tanah dasar lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan material tanah konvensional serta meminimalisir potensi penurunan yang dapat terjadi.